Laptop Asus satu ini bisa jadi laptop terbaik untuk pelajar di harga 6 jutaan. Pasnya mulai dari 5,7 juta buat varian storage terendah atau 256 GB dan 5,9 juta buat varian storage 512 GB. Buat ngetik atau jadi laptop harian biasa pasti lancar banget. Buat gaming tipis-tipis juga lancar. Nggak cuma itu aja, buat editing video 1080p masih oke lah. Buat kebutuhan coding, bisa bro. Beratnya enteng banget, cuma 1,38 kg. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas Asus VivoBook Go 14. Secara desain, laptop ini benar-benar nggak kelihatan kalau laptop 5,7 jutaan. Cakep banget bro. Desainnya ini sudah mirip kayak seri VivoBook yang harganya belasan juta. Asus VivoBook Go 14 punya ketebalan hanya 17,4 mm dan beratnya 1,38 kg. Yap, ini enteng banget. Dimana kamu nggak akan repot buat bawa laptop ini kemana-mana. Misalnya pas kamu lagi ke sekolah atau lagi ke kampus. Laptop ini menggunakan form factor clamshell dengan material polikarbonat. Walaupun cuma polikarbonat, tapi build quality-nya ini kokoh banget bro. Bahkan ini laptop sudah dapat sertifikasi US Military Grade yang aku nggak expect bisa ada di laptop yang harganya 5,7 jutaan. Desainnya cakep, sangat ringkas buat dibawa kemana-mana, plus build quality-nya ini kokoh. Nice Asus. Next kita bahas keyboard dan juga touchpad-nya dulu. Selama aku pakai laptop ini untuk ketik-ketik biasa, ini udah nyaman lah. Keyboard di laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlight 3 tingkat yang bisa kamu atur dengan tekan tombol Fn plus F7. Geser ke bawah ke bagian touchpad, ini ya udah sih gini aja. Udah nyaman lah untuk kamu pakai. Buat swipe 2 atau 3 jari juga enak. Yang bikin beda di touchpad-nya ini ada tombol fingerprint. Ini nice banget sih. Di laptop yang harganya cuma 5,7 juta udah dikasih tombol fingerprint. Tentunya dengan adanya tombol fingerprint ini bisa bikin user jadi ngerasa lebih aman dan cepat jika butuh masuk ke laptop ini. Karena segmen laptop ini untuk pelajar, tentu di bagian I/O port sudah termasuk cukup lengkap. Di sebelah kanan ada satu port full HDMI, satu USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 1, dan satu port audio combo jack. Dan di sebelah kiri ada satu port USB Type-A 2.0. Lalu di bagian konektivitas sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E yang bisa bikin internetan jadi lebih cepat. Dan juga ada Bluetooth 5.3 biar bisa connect ke berbagai macam aksesoris wireless yang kamu miliki. Ngomongin soal layarnya, laptop Asus VivoBook Go 14 ini punya layar berukuran 14 inci. Sesuai namanya lah ya, ada 14-nya. Dengan resolusi Full HD dan refresh rate-nya di 60Hz. Emang sih, refresh rate yang bisa dibilang biasa aja. Tapi, come on bro, segmen laptop ini kan emang untuk pelajar. Dengan layar ini aja, sudah sangat cocok kamu pakai untuk ngerjain tugas-tugas sekolah atau kampus. Atau untuk sekedar entertainment juga udah enak kok. Layar laptop ini makin enak dilihat karena sudah dilapisi dengan lapisan anti-glare dengan tingkat kecerahan maksimal bisa sampai 250 nits. Screen to body rasionya dari laptop ini hingga 83% berkat adanya teknologi Nano Edge Display dari Asus. Hal ini bukan cuma bikin layar kelihatan lebih luas, tapi juga bikin looks dari laptop ini jadi makin ganteng lagi. Dan juga ada satu fitur gimmick, bisa dibuka sampai 180 derajat. Aku sendiri nggak tahu sih, di kondisi seperti apa kita butuh buka layar full sampai 180 derajat. Tapi ya ini cuma nice to have aja lah ya. Di bagian atasnya ini ada webcam dengan resolusi 720p 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini kalau misalnya kamu pakainya di ruangan yang proper. By the way, aku ada pakai lampu dari Godok sama ada lighter di depanku. Jadi ini proper banget ruangannya. Dan kamu juga bisa nilai sendiri gimana kualitas dari mikrofonnya. Klaimnya sih ada AI noise cancellingnya. Harusnya kalau benar, maka kamu nggak akan kedengeran suara kipas sama exhaust di sekitarku. Menurutku buat meeting online di kantor atau untuk kebutuhan sekolah udah cukup banget lah. Plus ditambah ada fitur Physical Webcam Shield yang berguna untuk menutup webcamnya secara fisik. Tujuannya tentu aja biar privasimu lebih aman lagi. Oh ya, laptop ini ada 3 varian warna. Ada cool silver, ada mixed black, dan ada green grey seperti yang aku pakai sekarang. So far dari segi desain, aku belum ada komplain sama sekali. Harga laptopnya cuma 5,7 juta doang bro. Dapat yang seperti ini udah cukup banget kok. Nah, tapi bagaimana dengan performanya? Untuk tes performa ini, kita akan coba dengan benchmark sintetis dan juga gaming. Oh ya, ini kita ngetesnya selalu colok ke charger dan dengan performance mode. Pertama dari Cinebench R15 bisa mendapatkan seperti tabel berikut ini. Lalu dari Cinebench R23 bisa mendapatkan seperti pada tabel berikut ini. Next kita benchmark dengan PCMark 10, bisa mendapatkan hasil seperti screenshot berikut ini.
Terakhir, benchmark sintetis di Blender dengan file BMW butuh waktu render selama 9 menit 7 detik dengan CPU-nya. Namanya laptop buat pelajar, pasti akan sesekali bakal dibuat main game juga kan? Nah, kita tes di game Dota 2, game paling umum dimainin sama pelajar. Bisa mendapatkan FPS 51-69. Tapi ini please take note, FPS-nya bisa aja kurang kalau pas di in-game ada hero yang punya animasi skill aneh-aneh. Next, untuk main game Valorant, bisa mendapatkan FPS 74-105. Terakhir, untuk main game CSGO2, bisa mendapatkan FPS 36-43. Untuk gaming kali ini, emang aku ngesetnya game yang casual aja ya, yang sekiranya sering dimainkan oleh para pelajar. Dan semua gamenya itu juga aku set di mentok kiri. Ya, namanya bukan laptop gaming banget sih. At least bisa dibuat main game tipis-tipis udah bagus lah. Spesifikasi laptop ini biasa aja sih, nggak yang wow banget. Tapi ya karena ini laptop harian yang target segmennya untuk pelajar atau mahasiswa, menurutku udah cukup banget kok. Asus VivoBook Go14 ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 7320U yang punya 4 core 8 thread dengan fabrikasi 6 nanometer. Max TDP ada di 15 watt, ini irit juga ya. Untuk integrated grafis, laptop ini pakai AMD Radeon 610M yang pakai arsitektur RDNA 2. Support ray tracing dan juga akselerasi video AV1. Untuk ukuran VRAM ada di 512 MB. RAM dari laptop ini sebesar 8 GB, LPDDR5 5500 MHz, dual channel 64 bit. Untuk storage-nya ada SSD NVMe PCIe Gen 3 256 GB dengan speed read dan write segini. Ini emang nggak kenceng-kenceng banget sih, tapi ya udah cukup lah untuk sebuah laptop harian. Baterainya 42 Wh, kita tes untuk putar video YouTube dengan brightness 50% dan juga volume 10%, bisa bertahan selama 8 jam. Menurutku bisa bertahan 8 jam ini udah oke banget. Jadi kalau kamu mau bawa ini laptop misal ke kampus atau ke sekolah, kamu jadi nggak perlu bawa chargernya. Tapi kalau mau bawa chargernya juga nggak apa-apa sih, karena ukurannya juga minimalis banget bro. Beratnya ini cuma 160 gram. Chargernya ini punya daya 45 watt. Untuk speakernya ada di kiri kanan bawah dari laptopnya. Dan menurutku suaranya oke. Karena ada loh speaker laptop yang lebih jelek lagi suaranya. Ya namanya laptop under 6 juta bro, pasti ada aja kekurangannya. Kekurangan di sini murni pendapatku ya. Pertama, laptop ini nggak bisa dibuka pakai satu jari. Jujur aku sudah terbiasa sama laptop yang gampang bukanya, jadi bisa dibuka pakai satu jari. Nah, pas harus buka laptop pakai satu jari plus ditahan seperti ini, rasanya agak gimana gitu. Ini aku nggak bisa nyalain Asus juga, karena tentu hal ini emang harus dilakuin agar Asus bisa ngepres budget dari laptop ini. Kekurangan kedua di storage-nya. 256 GB untuk Windows itu kecil banget bro. Misal nih, buat install satu game di Steam aja kira-kira butuh 30-50 GB-an. Itu berarti udah berapa persen bro dari total storage-nya. Dan itu belum buat yang lain-lain. Saranku better ambil yang varian 512 GB. Beda harganya nggak sampai 200 ribuan bro. Tapi dapat kapasitas storage-nya 2 kali lipat. Kekurangan ketiga ada di layarnya. Klaim dari Asus cuma mengcover 45% NTSC color gamut. Dan aku nggak bisa nemu nih speknya pakai panel apa. Jadi aku tanya langsung aja kan ke CS-nya via Tokped. Ternyata pakai panel TN. Ya gimana ya? Di harga under 6 juta, tentu kita nggak bisa komplain juga. Tapi ya udahlah, karena segmen laptop ini untuk pelajar atau mahasiswa, layar TN pun harusnya nggak masalah kalau cuma buat laptop harian doang. Laptop terbaik untuk pelajar. Asus VivoBook Go14. Bahkan kalau kamu lihat di website resminya Asus, sudah ada tulisannya laptop untuk pelajar. Harganya termasuk murah, nggak sampai 6 juta, atau pasnya di 5,7 juta. Coba iseng aku cari di Tokped, yang beli udah ratusan bro dari satu toko. Bahkan ada yang udah ribuan. Berarti ini laptop emang sudah terbukti approve sama sebagian besar masyarakat di Indonesia. Laptop ini segmennya buat pelajar atau mahasiswa, tapi dibuat gaming tipis-tipis bisa. Dibuat edit video 1080p masih lancar. Dibuat coding juga nggak masalah. Dan laptop ini enteng banget, yang bikin gampang kalau kamu mau bawa kemana-mana. Biasanya nih, netizen pasti bakalan bilang, mending merek ini bang, mending merek itu bang, speknya lebih bagus.
Yes, benar, aku nggak bisa nyalain itu, tapi aku cuma bisa bilang, ini Asus bro. Kualitinya terjaga, bahkan dapat sertifikasi US Military Grade, warantinya jelas, dan service center Asus itu ada banyak banget di kota-kota besar maupun di kota kecil. Menurutku beli ini laptop buat dipakai 4-5 tahun ke depan tanpa rasa cemas, itu udah worth banget. Itu sebenarnya harga yang kamu bayar buat laptop ini. Tapi tentu ada kekurangan juga, ya namanya juga laptop budget bro. Asal kamu bisa terima kekurangannya itu, menurutku beli laptop ini adalah pilihan yang sangat cocok. Gak ada laptop yang sempurna, tapi belilah laptop yang cocok buat kamu dan dompetmu. Plus yang bisa bikin kamu ngerasa aman setelah beli sebuah laptop. Oke, aku Faurir Akbar, sampai jumpa di next video.